bagaimana rahmat Tuhan bekerja mengobati luka-luka manusia ini yang diakibatkan karena peristiwa kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari dalam video ini kita bawa nama-nama orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Kita doakan arwah-arwah orang beriman ini supaya dalam perjalanan mereka menuju rumah Bapa diberi kelancaran, diberi kemurahan, diberi rahmat dan pengampunan. Semoga mereka dengan doa-doa kita menghantar mereka dalam rumah abadi mereka di surga. Mari kita hening sejenak, satukan diri kita dengan Allah, dengan pikiran Allah, dengan perasaan Allah dan kehendak Allah. Allah menghendaki kita semua anak-anaknya selamat, tidak ada seorang pun yang hilang. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah doa-doa kami hari ini dengan kekudusan-Mu. Biarlah kami boleh berdoa dalam roh dan kebenaran. Kadosh, 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 Adonai Shebaot. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kali kami menyebut nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Undanglah diri kami ya Tuhan, masuk dalam kasih-Mu, dalam persekutuan dengan diri-Mu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah awal dan akhir kehidupan kami. Daripada-Mu hidup kami berasal, sebab Engkaulah pencipta kami. Engkau menciptakan kami sempurna adanya. Namun dalam perjalanan kami di dunia ini, seringkali kami jatuh, seringkali kami ternoda oleh dosa dan kesalahan, entah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapa yang baik, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Ketika kami jatuh, menjauh daripada-Mu, Engkau selalu mengajak kami untuk kembali pulang. Pulang dalam rangkulan kasih-Mu, hidup bersatu kembali dengan Dikau. Betapa besar kasih pengampunan-Mu itu bagi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Bahkan Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk menunjukkan jalan pulang, memperoleh kasih, kemurahan dan pengampunan daripada-Mu. Bapa, ampunilah kami orang berdosa ini. Izinkan kami pada hari ini mendoakan arwah-arwah orang beriman, sanak saudara kami yang telah meninggal dunia, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang sungguh sangat berarti dalam kehidupan kami, orang-orang yang telah memperkenalkan kami dengan kasih-Mu. Kami sebut nama-nama mereka dalam doa-doa kami kali ini. Silakan Anda, saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyebut nama-nama arwah-arwah orang beriman yang telah meninggal dunia. Ingatlah mereka, hadirkanlah memori mereka dalam pikiran Anda. Ketika Anda menyebut namanya, ingatlah betapa besar kasih, kebaikan, perjuangan sanak saudara kami ini. Mari kita hening sejenak. Kita sebut nama-nama mereka dalam doa-doa kita yang tulus.
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Inilah nama-nama arwah-arwah orang beriman yang telah kembali ke hadirat-Mu. Doa-doa kami adalah dukungan untuk mereka, untuk memperoleh kemurahan dan kasih-Mu. Biarlah Kau lepaskan arwah-arwah ini dari segala keterikatan-keterikatan mereka di dunia. Kalau masih ada kebencian, kalau masih ada kemarahan, kalau masih ada kejengkelan, biarlah Kau lepaskan mereka dari ikatan-ikatan dunia ini. Bagi para arwah yang tersesat, tidak tahu jalan pulang, tidak menemukan cahaya, karena selama hidup mereka kurang mengenal Sang Cahaya Kristus. Izinkanlah ya Tuhan, kirimkanlah cahaya-Mu bagi mereka yang tersesat ini. Biarlah mereka boleh memperoleh kemurahan, melihat cahaya Kristus, sehingga menemukan jalan pulang. Bagi para arwah yang masih punya dendam, yang belum menyelesaikan urusan-urusannya di dunia ini, masih terikat dengan sanak saudaranya, masih terikat dengan pasangan hidupnya, biarlah mereka boleh menyerahkan segala perkara ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memelihara, Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah sanak saudara kami ini boleh melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi mereka. Biarlah mereka boleh kembali pulang dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam tangan mereka. Biarlah mereka memperoleh arah yang benar. Tuhan Yesus, belas kasih-Mu biarlah mengatasi segala-galanya, termasuk dosa, kesalahan dan kekurangan mereka. Untuk para arwah yang sudah meninggal tetapi belum sempat bertobat, Tuhan Yesus, izinkanlah para arwah ini untuk juga memperoleh pertobatan mereka, menyesali dosa-dosa dan kesalahan mereka selama masih hidup, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang disengaja, maupun dosa-dosa berat yang belum mereka akui. Biarlah Kau undang dengan kasih-Mu para arwah ini untuk masuk dalam pertobatan sejati. Bersihkanlah jiwa-jiwa mereka ini dengan darah anak domba, membasuh segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kembali kesucian mereka dan boleh bersatu dengan Bapa Penciptanya. Kami juga mau berdoa untuk arwah-arwah anak-anak bayi yang digugurkan oleh orang tua mereka. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya kemurahan-Mu boleh juga turun atas bayi-bayi yang diaborsi, bayi-bayi yang dibuang oleh orang tua mereka. Tolonglah anak-anak ini tidak bersalah. Izinkan mereka juga boleh mengampuni orang tua mereka. Izinkan mereka juga tidak menaruh kebencian. Biarlah anak-anak ini juga boleh memperoleh jalan pulang, merasa dikasihi, disayang oleh orang tua mereka. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa orang tua mereka. Mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya bayi-bayi ini memperoleh kasih dan kemurahan, sehingga menjadi malaikat-malaikat di surga bersama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para arwah yang dilupakan oleh keluarga mereka. Kiranya kasih setia-Mu melampaui segala-galanya. Tuhan Yesus, tolong kami, tolong para arwah orang beriman ini, mereka yang percaya pada kasih setia-Mu, bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah awal dari kehidupan kami di surga. Biarlah mereka boleh memasuki kehidupan baru bersama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para keluarga yang ditinggalkan, rasa sakit, rasa kehilangan, kesedihan-kesedihan mereka
karena harus ditinggalkan oleh orang-orang dikasihinya. Biarlah mereka juga boleh pulih kembali, sembuh kembali dengan penghiburan-penghiburan rohani yang berasal daripadamu. Bapa yang kudus, semoga kami yang masih hidup di dunia ini boleh mengingat kasih setiamu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami, bahwa apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini kiranya bisa membantu kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Biarlah ya Tuhan, kami bawa nama-nama arwah-arwah orang beriman ini dalam doa-doa kami, yang kami lambungkan dalam roh dan kebenaran. Pengampunan, belas kasih, karuniamu boleh turun juga atas mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkau selalu berjanji, Engkau akan menemani kami pada waktu kami mati. Tuntunlah arwah-arwah orang beriman, bawalah mereka pada Yesus Putramu. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan juru selamatnya. Arahkanlah perjalanan mereka, bimbing mereka untuk sampai kepada Kristus. Terima kasih Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pengalaman saya sebagai imam, banyak umat berkata, "Romo, sampai berapa lama kami boleh mendoakan arwah-arwah sanak saudara kami yang telah meninggal? Apakah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Itu bagaimana?" Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu jawaban yang bisa saya berikan adalah begini. Kalau kita punya luka menganga di tangan kita, ada darah di situ, masih basah, lalu ada obat misalnya betadin, saudara-saudara. Kita guyur betadin mau 1 botol, 2 botol, 3 botol sekalipun, apakah luka itu langsung sembuh? Pasti tidak. Luka yang menganga, semakin besar luka itu, semakin membutuhkan proses, waktu, pengobatan, treatment yang lebih panjang dan lebih baik dan juga lebih serius. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pengalaman saya berhadapan dengan kematian papa saya, kakak-kakak saya di usia muda, itu saya menyadari bahwa ternyata kematian orang-orang yang saya sayangi, yang saya kasihi, itu meninggalkan luka di hati saya, luka dalam kehidupan saya, membuat saya trauma terhadap yang namanya kematian. Sampai dalam beberapa waktu saya menjadi takut untuk datang ke rumah duka, karena selalu ingat dengan kematian-kematian orang-orang yang saya kasihi ini. Kesedihan, kehancuran, kehilangan, melihat nasib mama saya, melihat nasib ipar-ipar saya, melihat nasib keponakan-keponakan saya yang orang tuanya meninggal, itu sangat tidak mudah. Maka dari itu, bagaimana rahmat Tuhan bekerja mengobati luka-luka manusia ini yang diakibatkan karena peristiwa kematian. Nah, tanggal 2 November, Hari Arwah Orang Beriman, di mana gereja menyediakan kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi orang beriman untuk mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Selain juga sangat bermanfaat bagi para arwah yang didoakan ini, ternyata Hari Arwah Orang Beriman juga menjadi kesempatan berrahmat luar biasa untuk keluarga yang ditinggalkan.
sebagai sebuah proses penyembuhan, proses pemulihan, proses berjalan menerima kenyataan yang harus mereka hadapi ini. Mungkin di bulan-bulan pertama, misalnya waktu misa requiem, wah nangisnya luar biasa karena kehilangan, sesek, kehilangan orang yang dikasih itu nggak gampang loh. Kemudian 7 hari masih nangis, 30 hari atau 40 hari, 100 hari, 1 tahun atau 1000 hari. Terus begitu setiap tahun, lama-lama saudara-saudara kita diajak, ditemani oleh rahmat yang dialirkan oleh gereja dari Bapa ini untuk menyembuhkan kita. Kita diajak untuk menyadari, oh iya, aku harus berproses untuk menyembuhkan luka kehilangan ini, untuk menyembuhkan kesedihan ini. Ketika dalam proses kita bisa melihat, ternyata Tuhan menjaga kehidupan kita, orang-orang yang ditinggalkan. Dengan misalnya melihat keponakan-keponakan saya makin besar, oh ternyata masih berjalan baik. Ketika orang-orang yang ditinggalkan, pasangan-pasangan yang ditinggalkan, mencoba untuk bertahan meskipun juga kadang-kadang tidak mudah. Tetapi ada rahmat-rahmat Tuhan yang bekerja dalam segala peristiwa-peristiwa, kesulitan-kesulitan orang-orang yang ditinggalkan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah sia-siakan rahmat yang diberikan oleh Allah, yang dibuka oleh gereja ini. Mari, selain kita mendoakan arwah-arwah orang beriman, kita juga diajak untuk mengolah, berproses dengan luka-luka kita. Semoga sampai pada saatnya nanti, segala luka, tangisan, ratapan kehilangan itu, kita bisa tersenyum. Tersenyum atas apa? Atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu menolong orang-orang yang ditinggalkan ini. Kita bisa tersenyum ketika melihat ternyata kita semua boleh melewati proses itu. Ada misalnya nanti anak yang ditinggalkan menjadi sarjana misalnya, atau jadi orang besar misalnya, atau nanti menikah misalnya, bisa sukses misalnya. Di situ kita akan bisa tersenyum saudara-saudara, kita akan bersyukur betapa sanak saudara kita yang telah meninggal ini juga menjadi pendoa-pendoa buat kita di hadapan Bapa. Semoga perlindungan Bapa, kasih Bapa, kebaikan-kebaikan Bapa di surga selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mensyukuri, menerima semua kepahitan-kepahitan, kehilangan, tangis air mata diubah menjadi berkat, kasih, dan karunia yang membawa kita pada rasa syukur. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga semua arwah-arwah orang beriman yang kita doakan pada hari ini. Salam.